Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan proyek akhir saya, pedagogik. Di sini saya mengambil materi mengenai kesukaran-kesukaran dalam pendidikan. Adapun dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Andus Aldani MPD. Sebelum masuk, tentu saya akan membacakan sedikit biodata saya. Nama saya yaitu Natasha Salsabila, NIM yaitu 21022083, Prodi PG PAUD, saya berasal dari SMA Negeri 1 Pasaman. Pengertian kesulitan dalam pendidikan. Kesulitan dalam pendidikan merujuk pada berbagai hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh siswa, guru, atau lembaga pendidikan dalam proses belajar mengajar. Kesulitan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti hambatan fisik, sosial, psikologis, ekonomis, dan juga teknologi. Hambatan fisik itu bisa kita lihat, contohnya saja anak yang mengalami tunanetra. Mungkin terhambat dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran yang diberikan tentu akan berbeda dengan anak yang normal pada umumnya. Pada ekonomi salah satunya yaitu anak yang difasilitasi oleh orang tuanya dengan peralatan yang lengkap, maka proses pembelajarannya akan berjalan dengan lancar dan juga terbanding terbalik dengan siswa yang mungkin mengalami kekurangan pada sisi ekonomi untuk membeli berbagai peralatan sekolah seperti buku sebagai sumber referensi dalam pembelajaran. Di mana faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pendidikan. Kesulitan tersebut seringkali berdampak pada kurangnya pencapaian tujuan pembelajaran, rendahnya kualitas pendidikan, dan keterbatasan akses ke pendidikan yang layak. Jadi dapat kita kesimpulkan keseluruhan kesulitan dalam pendidikan mencerminkan kesenjangan antara idealisme sistem pendidikan dan realitas pelaksanaannya. Upaya untuk mengatasi kesulitan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, inovatif, dan kolaboratif untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua individu. Selanjutnya yaitu salah satu kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah kondisi di mana seorang individu, terutama siswa, menghadapi hambatan ataupun kendala dalam memahami, menyerap, dan menerapkan materi pembelajaran sesuai dengan standar kemampuan yang diharapkan. Adapun bagian dari kesulitan belajar itu yang pertama ada kesulitan belajar secara umum. Kesulitan belajar secara umum ini hambatan yang dialami siswa dalam berbagai aspek pembelajaran, biasanya terkait dengan faktor internal, seperti keterbatasan intelektual, motivasi rendah, dan gangguan konsentrasi. Yang kedua yaitu ada kesulitan belajar khusus. Masalah ini mencakup gangguan tertentu seperti disleksia atau kesulitan membaca, diskalkulia, kesulitan berhitung, ataupun disgrafia, kesulitan menulis. Di mana jika anak mengalami kesulitan belajar khusus ini, tentu sebagai seorang guru akan mengalami kesulitan juga dalam menyampaikan materi pembelajaran yang disampaikan pada hari itu. Kesulitan belajar kontekstual. Hambatan yang muncul karena faktor eksternal seperti lingkungan, belajar yang tidak kondusif, metode pembelajaran yang tidak kondusif, yang kurang efektif, atau kurangnya dukungan dari keluarga dan juga sekolah. Dapat kita lihat
apabila lingkungan belajar yang tidak kondusif, contohnya saja seperti kelas yang kurang rapi atau kurang bersih dengan kelas yang rapi atau bersih atau rapi, mungkin pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu mungkin akan terasa lebih nyaman terhadap kelas yang lebih rapi dan juga bersih. Selanjutnya, metode pembelajaran yang kurang efektif, di mana kita ketahui bahwasannya guru-guru sekarang dituntut untuk menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan juga efektif, karena setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya saja saya di jurusan pendidikan anak usia dini, metode pembelajaran yang kurang efektif akan membuat anak itu cepat bosan, sehingga anak akan berlari ke sana ke sini karena tidak mulai jenuh dengan pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Selanjutnya, kurangnya dukungan dari keluarga dan juga sekolah. Lanjut. Yang kedua, kesulitan dalam pengajaran. Kesulitan dalam pengajaran merujuk pada berbagai tantangan yang dihadapi oleh pendidik selama proses transfer pengetahuan, keterampilan, atau nilai kepada peserta didik. Tantangan ini dapat berasal dari faktor internal, pendidik itu sendiri, kondisi peserta didik, hingga lingkungan dan sistem pendidikan. Kesulitan tersebut seringkali mempengaruhi efektivitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Jenis-jenis kesulitan dalam pengajaran. Kesulitan dalam mengelola kelas. Dapat kita ketahui jika seorang guru itu mengalami kesulitan mengelola kelas, maka kelas itu akan menjadi sangat ribut atau tidak terkendali sehingga pembelajaran yang dilakukan tidak akan berjalan dengan optimal. Selanjutnya yaitu kesulitan dalam memilih metode pembelajaran. Dapat kita ketahui bahwasannya seorang guru itu harus pintar dalam memilih metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa-siswa yang ada di dalam kelas tersebut, agar pembelajaran yang dilaksanakan itu berjalan dengan semestinya. Jenis kesulitan dalam pengajaran yang ketiga yaitu kesulitan dalam pemanfaatan teknologi, di mana pada zaman sekarang guru-guru ini dituntut untuk bisa menggunakan teknologi agar pembelajaran terlihat seperti modern sehingga anak-anak itu memiliki ketertarikan terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang keempat yaitu kesulitan dalam evaluasi dan penilaian, di mana guru-guru apabila tidak bisa menjalankan penilaian, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif. Selanjutnya yaitu kesulitan dalam kurikulum dan materi pembelajaran. Kesulitan dalam kurikulum dan materi pembelajaran adalah tantangan yang sering dihadapi oleh pendidik, siswa dalam proses pendidikan. Kurikulum yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, materi pembelajaran yang terlalu sulit atau terlalu mudah, serta ketidaksesuaian antara tujuan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran, semua dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Kesulitan dalam kurikulum itu ada kurikulum yang tidak relevan dengan perkembangan zaman pada saat ini, kepadatan kurikulum yang tidak inklusif. Selanjutnya yaitu kesulitan dalam materi pembelajaran. Materi yang terlalu sulit ataupun terlalu mudah mungkin kurang efektif digunakan di dalam kelas. Apabila terlalu sulit, maka anak-anak itu tidak bisa mengerjakannya sehingga capaian pembelajaran pun tidak tercapai. Materi yang kurang menarik atau tidak relevan. Apabila materi tidak menarik atau tidak relevan, maka anak-anak akan mudah merasa bosan, sehingga tujuan pembelajaran pun tetap juga tidak akan tercapai. Kurangnya sumber daya pembelajaran, seperti buku, kurangnya sumber informasi, seperti penggunaan
media internet yang tidak digunakan, sehingga sumber-sumber dari referensi pun akan kurang. Kesulitan dalam penilaian ataupun evaluasi. Penilaian dan evaluasi merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan karena berfungsi untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada siswa maupun pendidik. Namun, banyak kesulitan yang muncul dalam proses penilaian dan juga evaluasi, baik dari sisi teknis, praktis, maupun konseptual. Kesulitan ini dapat berdampak pada objektivitas, keadilan, dan akuntansi dalam menilai kemampuan siswa. Yang pertama itu ada kesulitan dalam menentukan kriteria penilaian yang jelas. Salah satu kesulitan utama dalam penilaian adalah ketidakjelasan kriteria yang digunakan untuk menilai hasil pembelajaran siswa. Kriteria penilaian yang kabur atau tidak terstandarisasi dapat menyebabkan ketidakpastian baik bagi siswa maupun guru. Tanpa kriteria yang jelas, penilaian menjadi subjektif yang dapat berujung pada ketidakadilan. Seperti apabila tujuan tidak adil, maka guru-guru akan menilai secara subjektif. Contohnya saja, ada seorang murid yang rajin dengan murid yang malas ataupun yang dekat sama guru ataupun tidak, maka guru akan menilai yang dekat dengan dia akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan murid yang tidak dekat dengan guru tersebut, sehingga penilaian itu terkesan tidak adil. Kesulitan dalam menilai dan evaluasi yang kedua itu penilaiannya hanya berfokus pada hasil penilaian hasil akhir, misalnya nilai ujian, tanpa mempertimbangkan proses pembelajaran atau usaha yang dilakukan siswa dapat memberikan gambaran yang tidak lengkap tentang kemampuan siswa. Hal ini juga bisa membuat siswa merasa tertekan dan tidak termotivasi untuk belajar secara menyeluruh. Yang ketiga ada kesulitan dalam mengukur kompetensi, keterampilan sikap penilai yang seringkali fokus pada aspek kognitif seperti pemahaman teori, sementara pengukuran keterampilan teknis atau psikomotor atau sikap siswa afektif lebih sulit dilakukan. Keterampilan dan sikap yang sulit diukur dengan tes tertulis ataupun kuis seringkali diabaikan dalam proses evaluasi, padahal keduanya sama penting dalam perkembangan siswa tersebut. Keterbatasan dalam menggunakan teknologi penilaian dalam era digital. Teknologi dapat membantu mempermudah dan meningkatkan efektivitas penilaian. Namun, banyak pendidik yang masih kesulitan dalam pemanfaatan teknologi untuk menilai, baik karena keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan, ataupun kurangnya literasi digital. Hal ini menyebabkan penilaian tetap dilakukan secara manual atau dengan metode konvensional yang lebih terbatas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan. Yang pertama itu ada faktor kondisi sosial dan ekonomi, di mana dapat kita ketahui kemiskinan dan keterbatasan ekonomi seringkali menjadi hambatan dalam akses pendidikan yang berkualitas. Siswa dari keluarga yang status ekonominya rendah mengalami kesulitan dan dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya seperti biaya sekolah, buku, ataupun akses teknologi. Yang kedua yaitu ada lingkungan keluarga. Kurangnya dukungan atau ketidakterlibatan dalam pendidikan anak dapat mempengaruhi motivasi dan juga perkembangan akademis siswa itu sendiri. Dapat kita lihat anak yang dukungan orang tuanya lebih banyak dibandingkan dengan anak yang orang tuanya acuh tidak acuh, maka motivasi belajar anak itu sangat berbeda. Begitu juga dengan hasil pembelajarannya. Yang selanjutnya adalah fasilitas dan infrastruktur pendidikan.
Keterbatasan fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah, peralatan pembelajaran, dan juga teknologi dapat menghambat kualitas pengajaran. Selanjutnya yaitu kebijakan pendidikan. Kebijakan pemerintah yang tidak mendukung atau sering berubah dapat menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan pendidikan. Misalnya kurikulum yang tidak fleksibel atau penurunan anggaran pendidikan dapat membatasi kualitas pendidikan yang diberikan. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu teknologi dan akses informasi. Keterbatasan akses terhadap teknologi dan juga informasi dapat mempersulit proses pembelajaran, terutama di era digital pada saat ini. Siswa yang tidak memiliki akses internet ataupun perangkat digital akan tertinggal dalam memperolehi materi dan sumber belajar yang diperlukan. Dampak kesulitannya itu dalam pendidikan yang pertama itu ada kondisi sosial dan ekonomi, kemiskinan, strategi mengatasi kesulitan dalam pendidikan. Yang pertama itu ada pendekatan pembelajaran yang beragam. Misalnya menggunakan berbagai metode pembelajaran. Salah satunya yaitu pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan penggunaan teknologi untuk menyesuaikan dengan gaya-gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Sehingga anak itu dapat mengembangkan kemampuannya dari kemampuannya dari berbagai metode pembelajaran yang telah diterapkan. Contohnya tidak semua anak itu bisa belajar berbasis proyek, tetapi dia juga bisa belajar dengan diskusi kelompok, sehingga seharusnya guru itu menggunakan pendekatan pembelajaran yang diselang-seling. Contohnya seperti minggu ini berbasis proyek, besoknya diskusi kelompok, dan besoknya lagi penggunaan teknologi. Peningkatan kualitas guru. Melakukan pelatihan dan pengembangan profesional secara rutin untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola kelas, menyusun materi pembelajaran, dan menerapkan penilaian yang efektif. Ketiga yaitu dukungan keluarga dan juga komunikasi. Melibatkan orang tua dan komunikasi dalam pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung di luar sekolah, serta mengatasi masalah sosial dan juga ekonomi yang mempengaruhi siswa. Seperti siswa yang mungkin yang kurang mampu, guru-guru ataupun kepala sekolah bisa memberikan program bantuan kepada siswa miskin dengan cara menggratiskan atau memberikan fasilitas yang gratis kepada siswa tersebut. Yang keempat yaitu penggunaan teknologi, pemanfaatan teknologi pendidikan untuk memperluas akses belajar, memberikan materi interaktif, dan memfasilitasi penilaian yang lebih efisien. Yang kelima yaitu fleksibilitas kurikulum. Menyesuaikan kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman, serta memberi ruang bagi siswa dengan kebutuhan khusus untuk berkembang. Yang keenam yaitu ada pendekatan penilaian kooperatif, menggunakan penilaian formatif dan autentik untuk mengukur perkembangan siswa secara menyeluruh, termasuk aspek kognitif, keterampilan, dan juga sikap. Di sini saya mendapatkan hasil penelitian dari 3 jurnal yang telah dianalisis, yang mana jurnal pertama yang berjudul Kesulitan dalam Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19, yang ditulis oleh Dewantoro dan Anggraini pada tahun 2022, diterbitkan di Jurnal Ilmiah Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan, di mana hasilnya yaitu
Peneliti ini menyelidiki tantangan yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran daring selama COVID-19, seperti kurangnya keterampilan teknologi di kalangan guru dan masalah motivasi siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran daring meningkatkan kualitas dalam memotivasi siswa dan keterbatasan infrastruktur teknologi di sekolah-sekolah. Yang kedua yaitu jurnalnya yang berjudul Kesulitan Guru dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran di Era New Normal. Yang penulisnya itu Rahma dan Ritonga pada tahun 2022, Jurnal Pendidikan IPS Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran, terutama kaitannya dengan penggunaan RPP dan satu lembar dan pembelajaran jarak jauh. Selain itu, ada juga masalah dengan mengelola motivasi yang dipengaruhi oleh dukungan orang tua. Jurnal yang ketiga yaitu tantangan implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar, yang ditulis oleh Sucipto dan Novita serta Sukri dan Patras pada tahun 2022, di mana penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas SDM, fasilitas pendukung untuk memastikan keberhasilan kurikulum baru. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil presentasi saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.